Apa benar Mas driver MTI? Yang terbaik semua, penumpang pada senang. Lah, driver MTI itu paling noob, paling cupunya aja, ibaratnya anak bawangnya aja Mbak Wiwit. Itu aja udah kelas banget, enak banget bawaannya. Apalagi yang lain, anak bawangnya aja Mbak Wiwit. Mereka the best lah ya. Ibarat prajurit tuh gue pilihin yang infanteri, yang ibaratnya kalau gue suruh perang udah meluk bom. Mas David bawaannya mau bat mabit, sentil aja kupingnya. Mobil belum lunas, gituin. Lu kalau lagi naik sama anak-anak, terus dia ngambil bahu apa kelihatan mosak masik gitu kan, sentil kupingnya mas, mobil gua belum lunas, gituin. Gimana perkembangan bis MTI? Apakah ada tambahan unit lagi? Ya doain aja lah. Bulan ini armada kedua ada, ya kan. Nggak tahu keburu apa enggak jalan. Bulan depan bulan ini 2, bulan depan 2 nambah 8. Apakah bis Mahendra Trans suatu saat bakal masuk Wonogiri? Kalian tuh sadar gak sih ketika kita masuk Wonogiri, ketika kalian masuk Wonogiri, berarti armada kalian tuh paling nggak udah ada 30. Bayangin, paling nggak armada kalian itu udah ada 20 plus 12, 30-an lebih. Bayangin, suatu saat kalau kalian masuk Wonogiri, itu berarti armada kalian udah ada 30 minimal. Baru 6 hari mas terakhir, roti potong kuenya aja masih enak dimakan. Gimana tanggapan Mas Rian soal poster tulisan di bis? Seolah-olah nyindir Mas Rian. Itu emang anak-anak itu gimana ya? Masa dia bikin klarifikasi? Saya niatnya bercanda, nggak menyudut, nggak ke siapa-siapa gitu. Maksudnya nggak di ini. Jelas-jelas ya, katanya bis artis. Berarti kan itu butuh subjek mas, ya kan? Objeknya apa? Kok beli bekas bis? Kan objek beli bis. Jadi nggak bisa dibilang nggak sengaja tuh nggak mungkin. Dibilang bercanda pun nggak mungkin. Pasti ada yang dituju. Dan itu bukan candaan tapi bentuk hinaan. Makanya itu sekolahnya di mana sih adminnya? Ya gue sih nggak ngerasa itu ditujuin buat gue ya, karena 2019 buat gue masih baru banget. Cuman gue kan kasihan sama pengusaha-pengusaha yang wisata atau apa yang bisa beli tahun 2013, 2011, lagi ngerintis usaha beli bis 1 tahun 2011, masa dicengin begitu? Kan nggak etis. Kalau suatu saat Pak Haji pensiun dan bisnya dikasih ke Mas Rian, apakah bisnya diubah nama jadi MTI? Ya otomatis, ya sekarang mas, kalau Pak Haji udah istirahat, udah nggak mau kerja, udah pengen menikmati masa tua sama cucu-cucunya Haji, emang yang nerusin siapa mas? Kalau bukan anak-anaknya, ya otomatis MTI akan jadi second brand. Gue bagi asetnya MTI. Makanya mas, cuman orang-orang bodoh aja yang ngadu domba gue sama bokap gue tuh. Serius. Saat ini udahlah, kita menikmati perjalanan kita sendiri saat ini. Mas nggak sabar lihat MTI jadi perusahaan besar seperti Pak Haji. Lu ngelihatnya gue ketika udah 20 tahun sih mas. Lu nggak ngelihat nemenin gue waktu ngerintis HR 5 unit kayak gimana mas? Lu ngelihatnya ketika HR gue udah mimpin 220 unit. Lu nggak ngelihat zaman gue mimpin 5 unit kan? ...20 tahun mas. Makanya lu jangan ngeliatnya jangan sekarang lah, 5 tahun, 10 tahun lagi. Saya ingat mas, waktu jenengan nyari penumpang sampai dulu, itu mah bis udah 40-an mas. Udah 40-an itu kudus lama itu, terminal lama. Harusnya dari dulu Mas Rian ada keinginan punya PO sendiri. Mas, saya sebagai anak ini tugas saya berbakti mas. Bukan usaha, bukan. Orang tua punya usaha, ya kita berbakti di situ. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali, mau punya PO sendiri itu nggak. Harga tiket bis MTI kan tidak naik, tapi bisnya disulap putar balik. Apakah tidak rugi itu mas? Loh, mas, nggak semua hal itu tentang uang. Tahu nggak? Kenapa gue muter balikin bis, walaupun kosong dari dari barat mas? Karena apa? Ketika bis ini putar balik mas, kita ngebawa 40 orang. Bayangin, 40 orang ngerasain kenyamanannya MTI.
Kebayang nggak dari 40 orang itu anggaplah 20 orangnya kapok, 20 orangnya besok naik lagi. Itu nggak bisa dibeli sama uang, Mas. Paham nggak? Begitu caranya. Jadi saat ini bis-bis yang putar balik itu tujuannya bukan buat nyari uang, tapi buat memperbanyak orang yang bisa merasakan kenyamanannya MTI. Jadi kelak dia kalau pengen balik dia naik MTI lagi. Itu namanya investasi, Mas. Itu kalau perusahaan-perusahaan kemarin sore pikirannya nggak sampai ke sono, Mas. Bahkan kalian tuh udah the best banget lah, punya gue sebagai calo terkuat di bumi. Gue lagi pengen memperbanyak orang yang bisa ngerasain. Semakin banyak orang ngerasain MTI, semakin banyak pula pelanggan kita ke depan. Begitu, Mas. Dulu zaman gue di HR, gue tuh setiap Sabtu Minggu itu udah pasti bis gue putar balik, Mas. Walaupun rugi gue putar balik. Lo tau gak tujuannya apa? Dulu era-era tahun di bawah 2012 lah. Karena zaman dulu kalau HR belum penuh, Mas, bis-bis lain gak kuat ngisi. Makanya bis gue jorin di Pulau Gadung gue banyakin, di Lebak Bulus gue banyakin. Tujuannya apa? Biar PO-PO lain kagak makan. Karena rata-rata PO-PO lain itu cuma hidup di hari Sabtu, Minggu, Senin, atau Jumat, Sabtu, Minggu. Colong 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kagak kuat angsuran, Mas. Paham? Itu namanya strategi perang, Mas. Makanya orang-orang dulu kalau bilang gue dijulukin serigala pantura, karena gue orangnya kejem, Mas. Itu kan hitungannya cara kejem, Mas. Banyak perusahaan kagak kuat angsuran gara-gara cara gue tadi. Itu zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak bisa pakai cara itu. Karena semua udah punya marketnya sendiri-sendiri. Apa benar Mas Rian beli jok bis baru demi kenyamanan penumpang MTI? Ini jok terbaru, kemarin kan pada komplain, Mas joknya 01 kependekan leher. Gua beliin langsung nih 45 juta cuy. 45 juta jok. Cuman gara-gara lu komplain doang. Yang itu ntar gue jual lagi. Ini beda. Kalau kemarin kan emang sih gue ngerasain agak pendek sih. Orang gue duduk langsung begini, dengklak. Kalau ini kagak. Ini bahannya bludru. Jadi sirkulasi udaranya beda sama yang MBTEK. Ini kalau lu nempelin pala, terus maksimal 3 menit lah. Tidur lu pasti.